Sedaya kelapatan saking kula nyuwun pamunten. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Umum Pesona yang akan dibawakan oleh ketua kita, yaitu Bapak Dibyo Gendeng Pamungkas. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah. Sebelumnya saya hormati yang hadir di sini tanpa terkecuali, tanpa membedakan, tanpa membandingkan, semua adalah saudara pesona. Dan mari kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maupun senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang nanti di akhir yaumul kita selalu menantikan syafaatnya. Sebelumnya saya, apabila pada hari ini di halal bihalal ini ada kekurangan dari panitia maupun dari organisasi, saya mohon maaf, karena saya bertujuan pada halal bihalal ini adalah sebagai momen, suatu momen bahwa apa yang telah kita laksanakan sebelumnya yang akan kita lanjutkan ke tahun yang depan itu, mungkin di antara kita itu ada salah, ada hilaf, maupun mungkin tutur kata, ucapan, tulisan maupun chattingan, mungkin ada yang tidak berkenan di dalam hati kita. Makanya marilah di dalam yang masih hari raya Idul Fitri ini kita gunakan saling memaafkan, karena terus terang kita ini tempatnya yang salah dan tempatnya hilaf. Dan mungkin rekan-rekan juga bertanya, mengapa kita itu jauh dari Palestina, tapi kok mengapa kita mendoakan Palestina? Memang kita itu sesama muslim itu sebenarnya saudara. Apalagi Palestina itu adalah tempatnya, tanah suci. Mungkin dulu kiblatnya sebelum kita ke Mekah, dulu kiblat orang Islam itu di Masjidil Aqsa kan gitu. Ingat Pak Ustaz? Ini baik kelihatan, kalau ini kan di Nabi Sinawi. Makanya dari situ kita belajar, biarpun kita hanya doa, ini juga pernah dilakukan 2 ekor burung di dalam waktu itu. Sejarahnya Nabi Ibrahim yang mau dibakar oleh Raja Namrud. Di situ ada dua binatang, satunya burung pipit dan satunya cecak. Karena tahu bahwa kekasihnya Allah Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, maka burung pipit itu ya benar ya saudara. Ini akhirnya apa? Dia dengan apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta kepada kekasihnya Allah, maka dia terbang kemari sambil di paruhnya itu dikasih air untuk dijatuhkan di api yang akan membakar Nabi Ibrahim. Melihat itu, cecak itu tertawa. Kayak apa iso mateni wong awakmu dibilang ngono timokon. Tapi di balik itu apa? Di balik itu dia mengatakan, saya ingin menunjukkan di hati mana saya itu berpihak. Begitu juga dengan pesona ini. Walaupun hanya doa, tapi insya Allah itu menunjukkan di mana pesona ini akan berpihak, yaitu di jalan kebaikan. Itu mungkin kalau rekan-rekan bertanya mengapa kita ada doa untuk Palestina. Selanjutnya, guys, mohon maaf, jelas saudara-saudaraku sini di momen
Yang jelas kita saling memaafkan, yang satunya mungkin belum benar kita saling mengenal, dan mohon maaf sekali lagi untuk organisasi pesona ini bukan karena atribut. Kadang kalau mau masuk ngomong, aku baru gabung pesona, gabung seragam berbagai. Itu bukan pesona. Pesona itu di artinya aja persyarikatan sedulur Ngawi. Jadi semua warga Ngawi adalah anggota pesona. Monggo, semua pun kalau nggak ada atribut pun, kalau dia merasa orang Ngawi mau ingin ikut berperan serta istilahnya di dalam kebaikan, karena platform kita adalah beramal. Kemudian setiap bulan bantuan itu ada dokumentasi, wonten, barang wonten. Nah, selanjutnya makanya untuk hal-hal ini marilah kita, mungkin maaf tidak akan merubah kejadian yang telah lalu, tapi insya Allah akan membentuk manusia yang baik yang akan datang. Dan saya tidak panjang lebar, ini ada sedikit, mungkin saya juga mohon maaf, mungkin dari rekan-rekan lawan itu bisa mentelaah. Ini gini, ini ada informasi bahwa rekan kita dari Kopi Cenul hari ini juga akan melakukan halal bihalal. Menurut saya itu hak prerogatif, siapa saja boleh, panjenengan kopi boleh, itu hak prerogatif. Namun seyogyanya, karena kebanyakan anggotanya itu juga dari pesona, boyo, kayak tanda kutip boyo, apa tidak nih? Apa bedanya hari ini? Kenapa? Saya sebagai ketua, seandainya rekan kita itu mengadakan, saya malah saya dukung. Ayo ketua KB, karena dia juga dari bagian dari pesona. Kalau seandainya terus setiap kali ada kegiatan disamakan, maunya apa? Makanya saya ini penjara-penjara saya jujur ini belandakan. Kalau nggak pernah silakan. Saya butuh relawan. Relawan itu semua orang Ngawi adalah relawan orang Ngawi. Lain lagi karena di sini kita itu gak jualan, tapi kita itu mencari barokah. Ya jelas tahu. Kalau panjenengan jualan kopi berarti kan jualan. Tapi harus organisasi ini kan bukan. Ini kan istilahnya organisasi kemasyarakatan, misalnya untuk bantu sosial. Monggo mulak no. Nah, itu. Makanya saya pesan di sini. Monggo, kalau Anda terserah, saya tidak menghalang-halangi. Yang penting kita silaturahmi sama-sama. Seandainya mungkin aku sebagai distributor kopi yang juga termasuk juga keluarga pesona, hari ini mau mengadakan cuma kalau bisa umpama koordinasi kulo sesuk apa sumber ben kanca-kanca ben iso toko kabeh kan gitu. Kalau sama-sama kan akhirnya dulu-dulu kan tuh sing melu di aku kene ngene jelas gitu. Nggih, akhirnya kita kan opo latihnya sedulur. Kalau begini terus akhirnya kan soka. Makanya daripada soka saya berikan opsi monggo. Nah, makanya ini cuma sedikit aja untuk menyingkat waktu. Nah, saya tidak panjang lebar, yang penting saya mohon saya video. Iya, kalau ibu saya meninggal, seandainya saya ada di sana, tenang tangan itu apa? Berarti saya dulu itu sementara. Saya harus siap. Kalau di pesona itu mau gue dulu dukun. Saya kalau mana nggak bisa beres. Karena saya nilai tak alam ini bukan untuk pecah belah bukan. Ingotono ben mati Pak Sugiarto bisa menikmati jangan. Nggih sebutan nggih para dulur nggih enak bedak patuhe omongan kula nggih ngoten niki biasa yang penting dipun ridho ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qilam tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ususu fafsusu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa 'iddatul lil muttaqin. Wa qala fil maqal la tahsabil majda tamrun anta akiluhu wa lan tablughul majda hatta tal'aqas subilu. Burung teko. Suaranya bener tuh ngurusin amin. Kepada dan beserta jajaran pengurus pesona yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian, pemuda-pemuda, pemudi yang saya hormati, semua dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka, kita dapat bermuwajahah di dalam acara halal bihalal, dan insyaallah doa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, tarbiyahnya dan suri tauladan kepada kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang berbahagia, ada sedikit hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada pertemuan kali ini dalam acara halal bihalal ini, bahwa Islam itu mempunyai dua cabang yang esensial, yaitu akidah dan syariah. Akidah itu adalah aspek teoritis yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap muslim, dan kemudian direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Kemudian syariah itu adalah aspek praktisnya yang harus ditaati, yang harus dipatuhi oleh setiap individu, oleh setiap muslim, dan kemudian direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat, agar supaya mencapai dua titik, itu untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kedua aspek ini antara akidah dan syariah ini saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Akidah ini bisa dikatakan
kalau istilahnya religious experience. Ini pengetahuan tentang keagamaan. Sejauh mana kita mencari ilmu pengetahuan tentang keagamaan. Kemudian syariahnya itu bisa dikatakan religious consciousness. Jadi pengalaman-pengalaman keagamaan. Mungkin pengalaman-pengalaman keagamaan ini seperti kita melakukan amal atau perbuatan. Ini termasuk pengalaman-pengalaman keagamaan. Oleh karena itu, kita masih banyak membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama. Kita masih banyak membutuhkan tentang pengalaman-pengalaman keagamaan, dan semua itu adalah merupakan sebuah proses untuk melatih perasaan kita, untuk melatih hati nurani kita dengan sebagai pedoman hidup. Kemudian tindakan atau amal perbuatan atau perilaku dan putusan terhadap ilmu pengetahuan yang kita kaji, terhadap segala macam ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang kita kaji, dengan mempengaruhi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai Islami. Berarti sing nabrak wis sing nyalip. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan wahyu, yaitu berupa Al-Qur'an. Ini agar supaya menjadi petunjuk, pedoman, suri tauladan bagi umat manusia yang di dalamnya berisikan ajaran ibadah dan untuk bertauhid kepadanya. Di samping itu juga urusan-urusan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena Islam itu adalah kesejahteraan, keselamatan. Kemudian Islam itu adalah tangga. Penyangga di atasnya dari asal usul kata aslama yuslimu, Islaman. Kemudian Islam itu berserah diri. Segala sesuatunya kita menyerahkan diri kepada Allah, lillahi ta'ala. Kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan ini harus lillahi ta'ala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsusu famsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niki sithik-sithik kali ngaji nggih. Nggih. Cocok. Iki kula niku sajane iki mboten ustaz nggih, biasa-biasa kemawon. Sami mawon nggih. Kita tukar pikiran, tukar pendapat, mugi kawruh, mugi-mugi sedaya ingkang kula sampaikan mugi saged beto barokah manfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana telah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi, ini sudah jelas bahwa tentang kita harus membangun ukhuwah Islamiyah, meningkatkan kebersamaan kita di dalam suatu majelis,
ingkang artosipun kirang langkung mekaten ya. Ya ayyuhalladzin eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa aladin ida kila arikalane wis den ucapake lakum kedue sira kabeh tafassahu moko becik berlapang-lapanglah sira kabeh bil majalisi ing dalam suatu majelis fafsahu moko becik berlapang-lapanglah kalian yafsahi niscaya Allah akan melapangkan sapa Allah Gusti Allah lakum kedua sira kabeh. Jadi insyaallah kita asalkan kita berlapang-lapang dada, saling memberikan maaf antara sesama kita, memberikan maaf kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, insyaallah akan dilapangkan oleh Allah. Yang mudah-mudahan ini akan dilapangkan oleh rezekinya, dilapangkan umurnya berjalan panjang, dilapangkan rezekinya. Mudah-mudahan donatur yang kemarin seperti itu mungkin akan mencapai donatur yang lebih luas lagi. Ini sudah jelas. Kalau kita dengan rendah hati, dengan rasa ikhlas melapangkan dada kepada saudara-saudara kita, berlapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, insya Allah niscaya Allah juga akan melapangkan kepada kita. Oleh karena itu pada siang hari ini jam berapa? Jam 12 detik sekian pada acara halal bihalal dan doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Pada saat ini kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kesalahan lahir dan batin. Burung ya? Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan, wa idza qila lan ari kalane wis diucapake susu padha ngateko sapa sira kabeh bang susu mongko becik padha ngateko sapa sira kabeh yarfa'illahu alladin yarfa'i bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladin marang wong suatu kaum amanu kang padha iman sapa alladin minggu setengah sampai sira kabeh waladina lan wong akeh utuh kang nyebut sapa alladin al ilmu apane darajatan derajate. Jadi insya Allah khususnya di dalam majelis ini, di dalam grup pesona ini, insya Allah dengan rasa ringan, maksudnya tidak ada keberatan, dengan rasa keikhlasan hati yang tulus, dengan berbagai macam program-program, terutama bakti sosial yang kemarin yang sering diadakan di daerah mana-mana, membantu orang-orang fakir miskin. Ini insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mungkin ini jarang-jarang ya yang kita praktekkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihati untuk menetapkan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan saling menasihati untuk menetapkan kesabaran. Ini mungkin di antara teman-teman kita ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, kita juga harus tidak berat hati untuk memberikan nasihat, harus saling menasihati. Kamu kurang ini, aku kurang ini, ya harus diterima dengan ikhlas. Ini penting. Jadi saling menasihati antar sesama, saling menasihati
antara teman. Kemudian sobri dan saling nasihat menasihati untuk menetapkan kesabaran. Setelah apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang telah kita lakukan, misalkan kita mengadakan bakti sosial, membantu orang-orang fakir, ini juga harus dilandasi dengan hati yang ikhlas, harus dengan kesabaran, tanpa saling nasihat menasihati dan tidak saling sabar. Ini suatu program ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu semuanya harus dilandasi dengan sabar. Kemudian yang ketiga, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian semuanya di dalam kebaikan dan bertakwa, dan jangan saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Selama program-program yang ada di Pesona ini insya Allah positif, program yang ada di Pesona ini adalah membantu orang-orang fakir miskin, ini hal dalam kebaikan, kita harus saling tolong menolong. Insya Allah akan dilapangkan oleh Allah dengan urusan-urusan yang lebih mudah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, yang keempat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya untuk mengharapkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang disediakan surga yang diliputi oleh beberapa langit dan bumi. Ini akan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini karena program-program itu sudah berjalan dengan baik, jadi semua sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin semuanya itu berkat keikhlasan hati dari saudara-saudara kita, dan kemudian insya Allah Allah juga memberikan rezeki yang lebih. Kita juga tidak akan lupa untuk mengharapkan ampun, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pepatah mengatakan, la tahsabil majda tamron anta akiluhu wa lan tablughul majda hatta talaqasabilu. Janganlah engkau mengira dan janganlah engkau menyangka bahwa suatu kemuliaan itu adalah laksana kurma yang kamu makan sehari-hari. Anda tidak akan pernah berhasil mencapai suatu kemuliaan itu sebelum Anda merasakan pahit getirnya butir wangi. Ini mungkin pengertiannya, apabila kita itu akan meraih suatu kemuliaan, meraih suatu kebahagiaan, kita harus membutuhkan perjuangan yang lebih keras. Kita harus semangat. Tanpa pengorbanan, tujuan tidak akan tercapai. Maka dari itu, di dalam grup Pesona ini mudah-mudahan semua menjadi rukun kebersamaan, menjaga ukhuwah Islamiyah. Insya Allah nanti kemuliaan itu akan tercapai. Ini ada satu hal yang mungkin belum pernah kita dengar, bahwa sebenarnya kita membantu orang itu sangat luar biasa. Membantu orang fakir miskin, memberikan apa saja yang sifatnya itu amal perbuatan yang baik, itu sangat luar biasa. Karena apa?
Dalam sebuah hadis sahih ini pernah disebutkan, man masya fi hajati akhihi wa alaihi ajrun khairun min ajrin min itikafin asyara sana. Barang siapa yang berjalan di muka bumi ini menolong saudaranya, menolong sesama saudaranya, itu adalah merupakan suatu pahala. Yang pahalanya itu lebih baik dari pahalanya daripada iktikaf di masjid selama 10 tahun. Ini luar biasa. Maka dari itu kita harus semangat, harus saling memberikan nasihat, harus saling bermusyawarah agar supaya program-program yang ada di pesona ini bisa berjalan dengan lancar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin karena waktu yang semakin siang, tidak terlalu panjang lebar yang saya sampaikan. Yang penting di grup pesona ini mudah-mudahan bisa eksis ya, bisa selalu eksis, bisa menjaga kebersamaan kita, bisa saling menjaga kebaikan, bisa menjaga citra nama baik pesona. Dan mudah-mudahan saya doakan di grup pesona ini bisa berjalan sesuai dengan program-program yang telah ditentukan. Allahumma amin. Akhirnya dari kami sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat, barokah, manfaat, maslahah fitini wa fitunya wa fil akhirah. Allahumma amin. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesona. Gak enak sinyal lari kok. Gak bareng ah. Wes. Nyun sewu, kita wonten Palestina nanti akan di khususipun Kabupaten Ngawi, semoga sesuai harapan kita. Walaupun kayipun gofur, walaupun gofur, mantan geng, di mampu nyanyi, jadi pun mantan. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudara sekalian semuanya, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita mengheningkan sejenak ya. Kita Idhiyah Fatihah ya. Idhiyah Fatihah datang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mungkin banyak sekali saudara-saudara kita yang sesama muslim di sana sangat membutuhkan itu hubungan batiniah ya. Kita hanya bisa mengirim doa, mudah-mudahan semuanya bisa aman ya, bisa tercapai perdamaian ya. Dan pahlawan-pahlawan yang terkubur di sana mudah-mudahan dijadikan sebagai pahlawan yang syahid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya yasir ya mudabbir dabbir ya musahir sahir sahil alim kulla asyir bijahil basir nadir wa sallallahu alaihi wa alihi. Ya Allah, turunkanlah hukuman-Mu atas kaum Yahudi yang telah melakukan kezaliman, membunuh saudara-saudara kita, saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Ya Allah, hukumlah mereka sesungguhnya mereka tidak akan mampu melemahkan-Mu. Ya Allah, turunkanlah atas mereka, atas semua pihak yang membantu mereka, balasan-Mu yang tidak dapat ditolak oleh kaum zalim. Allahumma yassir alaina yassir lagi yassarnahu ala kasirin min ibadika wa hamdina amal sebagai rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, saudara-saudara khususnya saudara-saudara kita yang lemah di Palestina.
sayangilah dan kasihanilah mereka, dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, terimalah syuhada mereka dan sembuhkanlah yang luka dan yang sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah pertolongan-Mu buat kaum mujahidin di Palestina. Tolonglah mereka untuk menghadapi kaum Yahudi, dan tolonglah dan penolong mereka dari kalangan kaum kufar dan kaum munafikin. Allahumma rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ansaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqdu bil khawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatimi wa yustasqalu lahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli ta'lumina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhoillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususnya Al-Fatihah. Wala khususnya Ruhi Suhaga di Palestina, mudah-mudahan diberikan Al-Fatihah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sangat salehipun punika panutup monggo kita tutup acara punika kanthi wasan hamdalah sanesana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilajengaken acara minal aidin wal faidin monggo teng mriki mohon maaf lahir batin kangge sederek kita sedaya derek enten sambutan. Monggo masuk kelas kecap. Urung gagal jenengan urung untung kok. Ayo nang mriki masukkan. Makanya di zona itu adalah saudara kita. Saudara. Ayo masukkan. Ini acara santai monggo. Niki bojone kan tiga niki kidul, niki setunggal. Monggo di Mantap. kapung. Monggo mana? Os. Mbah Wiro Jete bagian beruncak tanggang. Guys, kaya mawon masukan ngaturaken minal aidin wal faidin kangge sedaya ingkang rawuh teng mriki kesenipun. Masukan nyuwun pangapunten anggenipun dados pengurus menawi boten saged sesuai harapan panjenengan sedaya. Nyuwun kersa nggih paring ngapura dhateng masukan. Masukan sama kanca-kanca sedaya babene boten remenaken dhateng panjenengan mulai dereng tepang sampai saged guyon ngoten iki. Nyuwun pangapunten ingkang kathah sedaya kelambatan. Nggih masukan. Nggih, sami-sami. Sami-sami tos. Nggih, tos kosong-kosong. Mas Danang, Dalam mohon izin pripun monggo. Nuwun diperkenalkan, alhamdulillah pesona ini bukan hanya didukung dari Ngawi saja, tapi dari Magetan juga. Monggo diperkenalkan Bu Suryatmi, Pak Kancil juga. Oh iya, Bu Suryatmi. Ya, niki donatur dari Magetan. Magetan. Tahu prunge? Betul. Monggo Bu Suryatmi. Ya,
santai iki wis acara lain. Bos, kula nggih magetan lho, Bos. Niki donatur juga punya usaha BNA Gaji umroh monggo lewat Bu Sunami. 50% masuk pesona. Lah kayak. Nggih. Dari burung kah? Yo, cantet kang wiro pemodo sih rek. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula nggih magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Wiro. Diangkat ngono kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saya bisa diterima menjadi anggota Pesona Ngawi ya. Salam kenal dari saya Suyatmi dari Magetan, tepatnya Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Monggo kanca-kanca sedanten, kanca mawon nggih kula nganggepe nggih. Kanca-kanca sedanten nek misal lewat depan rumah silakan mampir nggih. Sebelumnya telepon karena saya orangnya jarang di rumah nggih. Nah, saya perkenalkan juga, saya di sini mempunyai usaha travel umroh haji. Monggo teman-teman Pesona kalau ada saudaranya atau teman Pesona sendiri yang pengen daftar umroh, silakan daftar ke saya. Insya Allah nanti ada kortingnya khusus dari saya. Okay. Dan ada program solusinya ekonomi umat berupa herbal, produk herbal ya, yaitu red coffee. Kopinya saya kopi merah bu ya. Propolis yang mungkin saat ini kan teman-teman saudara-saudara kita banyak yang terpapar kena COVID, nanti bisa ibu-ibu menghubungi saya ada obatnya, nanti kita bisa bagi hasil ya, monggo tidak apa-apa. Siapa tahu wasilah program solusi itu kita bisa umrohnya gratis, karena di program solusi saya itu gimana biar semua umat muslim, saudara-saudara muslim kita bisa memenuhi panggilan Allah, yaitu bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu bisa umroh, bisa haji. Jadi biar teman-teman semuanya itu tanpa terkendala biaya. Kadang banyak di antara kita yang diajak umroh haji kadang masih terkendala biaya. Kami ada solusinya, kami siap membantu gimana caranya biar mendapatkan umrohnya bisa gratis ya. Nanti yang serius bisa menghubungi saya. Nah, terima kasih, saya merasa bangga dipertemukan dengan orang-orang yang insya Allah tujuannya pengen berguna dan bermanfaat bagi sesama. Insya Allah tujuannya kita biar bahagia dunia akhirat, kita saling berbagi manfaat, kita bisa meringankan keberatan ataupun beban dari saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Jadi benar teman-teman, untuk sedekah kita tidak harus nunggu kaya, tapi keluarkan sedekah selagi kita dalam kondisi sempit, insya Allah biar Allah melapangkan semuanya ya. Mungkin itu aja, saya tidak panjang lebar. Monggo nanti nek misal yang pengen silaturahminya lanjut bisa jabri-jabri mengatakan nggih. Itu tadi dari saya, bila ada salah. Izin Bu. Nggih. Suaminya di mana Bu? Ternyata mengenalnya dengan suami tidak saya bawa ya. Suaminya bisa di Mas Pati. Nyon sewu, suami saya berdinas di TNI AU Lanut Iswahyudi. Rasa neko-neko. Mungkin ada yang ditanyakan, anak saya sudah 2. Kira rondo. Mbah Wiro, aja omong rondo.